Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai tewasnya Brigadir J. Yang ini mendapatkan perhatian publik, teman-teman. Masyarakat ini ingin kasus ini segera dibuka seterang-terangnya, sehingga tidak ada keraguan di masyarakat. Itu juga sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi agar kasus ini dibuka. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri membentuk tim sus untuk mengusut kasus ini. Dan hari ini teman-teman mulai ada perkembangan yang cukup baik. Dan mulai terbuka teman-teman siapa orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Kemarin ada 25 personel yang sudah diperiksa. Dan 25 itu ada yang ditempatkan di tempat khusus, ada 4 orang, kemudian ada dimutasi, ada yang dicopot, dan sebagainya. Ini adalah perkembangan yang baik untuk mengungkap kasus ini, teman-teman. Dan kali ini, Baradae yang awalnya disebut adalah orang yang menembak, yang melakukan adu tembak dengan Brigadir J mulai buka suara. Dia mengatakan bahwa ada orang-orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Nah, ini kan berbeda dengan cerita di awal, bahwa yang menembak adalah Baradae. Nah, sekarang Baradae mengungkap orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News. Baradae sudah sebut nama-nama yang terlibat kasus Yosua dalam BAP. Pengacara Baradae Muhammad Burhanuddin mengungkapkan, Baradae telah menyebutkan nama-nama pihak yang terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua di berita acara pemeriksaan atau BAP. Baradae sudah menyebut nama-nama yang terlibat dalam BAP semalam, ungkap Burhanuddin kepada Kumparan pada Minggu 7 Agustus 2022. Semua yang diketahui kliennya sudah dituangkan dalam BAP yang digelar sejak Sabtu 6 Agustus 2022 malam dan selesai pada Minggu 7 Agustus 2022 pukul 03 WIB. Ia juga mengatakan setelah pembuatan dan penandatangan BAP selesai, maka misteri tewasnya Brigadir Yosua akan terungkap. Namun, ia tidak bisa membeberkan hasil BAP ke publik. Ia menyebut Baradae dan tim pengacara akan menghargai seluruh proses penyidikan. Kami tidak bisa publish untuk kepentingan umum karena masih dalam tahap penyidikan. Kami apresiasi kerja tim penyidik Bareskrim, ujarnya. Sebentar lagi semuanya akan terang benderang, tandas Burhanuddin. Di sisi lain, Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan saat ini. Ia dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56 KUHP. Nah, ini teman-teman saksi kunci. Baradae sudah mengungkapkan orang-orang yang terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J. Itu artinya teman-teman pasal yang disangkakan kepada Baradae sudah tepat. Pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan 56. Namun yang sampai saat ini belum terlihat adalah apa motifnya mereka itu kok membunuh Brigadir J. Kalau cerita di awal teman-teman, Brigadir J itu kan masuk kamar dari istri Ferdy Sambo dan di situ ada upaya pelecehan. Kemudian istri Ferdy Sambo ini berteriak. Sementara itu Baradae mendengar teriakan itu kemudian turun ke bawah. Kemudian Baradae bertanya kepada Brigadir J. Tidak dijawab, namun dijawab dengan tembakan. Itu kan cerita di awal teman-teman. Namun skenario itu ternyata sudah berubah. Berarti skenario awal itu adalah bohong belaka, hoax kalau saya melihat. Kalau kita melihat konstruksi yang sekarang teman-teman, ini sangat berbeda. Dan akhirnya teman-teman orang menjadi pesimis. Apakah benar Brigadir J itu melecehkan istri Ferdy Sambo? Ini orang menjadi tidak percaya teman-teman. Karena skenario awal yang katanya adu tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae itu sekarang sudah tidak terbukti. Berarti juga teman-teman, kasus pelecehan yang sudah dilaporkan ke polisi ini bisa jadi tidak terbukti. Apalagi tidak ada saksi yang melihat bahwa Brigadir J itu menodongkan pistol ke istri Ferdy Sambo. Itu tidak ada yang melihat. Nah, berarti ini bisa jadi skenario ini juga bisa dipatahkan dengan
saksi kunci Baradae, karena Baradae sudah bercerita teman-teman, sudah mengungkapkan nama-nama orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca lagi berita dari Kumparan juga. Burhanuddin juga menambahkan sikap kliennya sudah berbeda, dari yang mengaku sebagai penembak tunggal hingga memutuskan untuk menjadi justice kolaborator, yakni saksi pelaku yang bersedia menjelaskan kasus dengan bekerja sama dengan penegak hukum agar kasus bisa terpecahkan. Namun ia memastikan tidak ada tekanan yang diberikan kepada kliennya. Sikapnya sudah berbeda, tidak ada tekanan dari pihak manapun, tandasnya. Baradae sebelumnya mengaku sebagai penembak tunggal dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Namun pada Sabtu 6 Agustus ia mengakui ada pembunuh lain yang ikut andil dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi justice kolaborator atau JC. Baradae dijerat pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Baradae langsung ditahan. Jadi itu teman-teman terkait cerita Baradae yang katanya itu membunuh Brigadir J, membunuh tunggal, karena katanya kemarin kan ada adu tembak-menembak. Ternyata sekarang berbeda kesaksian di Baradae ini teman-teman. Ada orang lain yang turut serta dalam membunuh Brigadir J. Nah kalau lebih dari satu orang, berarti ini banyak pihak nanti yang akan menjadi tersangka teman-teman. Jadi kalau misalkan Baradae ini tidak bersalah, katakanlah tidak membunuh, tetapi dia sudah memberikan keterangan bohong, ini juga menjadi tersangka teman-teman, karena dia juga ikut andil bagian dalam kasus ini. Misalkan Baradae tidak membunuh, tetapi kan sekali lagi dia sudah memberikan keterangan bohong, dan patut Baradae juga diberi sanksi berat teman-teman. Di samping itu Baradae ketika mengungkapkan maka nanti akan ada keringanan terkait kasusnya kalau dia mengungkapkan siapa-siapa orang yang terlibat dalam kasus ini, justice kolaborator. Karena itu pihak pengacara dari Baradae itu minta kepada LPSK untuk dilindungi Baradae ini. Jadi di awal teman-teman memang Baradae itu minta perlindungan kepada LPSK. Namun karena posisi sebagai tersangka sampai hari ini belum ada tindak lanjut terkait Baradae yang minta perlindungan kepada LPSK. Namun kali ini memang diperlukan perlindungan dari LPSK dalam kasus ini agar Baradae itu aman ketika memberikan keterangan, karena ini kan perlu waktu yang cukup panjang teman-teman. Jangan sampai di tengah-tengah jalan ini ada masalah terkait Baradae, maka perlu ada perlindungan kepada Baradae. Nah itu teman-teman perkembangan terkini mengenai Baradae yang sudah membongkar siapa orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun sampai hari ini belum bisa dipublikasikan karena ini materi dalam penyidikan. Jadi kita tinggal menunggu saja perkembangan yang berikutnya, siapa sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.